Oke guys, welcome back my YouTube channel. Untuk kali ini kita mau bahas waru ya. Ini waru merah, pucuk merah ini. Koleksi saya. Ini usianya sekitar 10 bulan. Dulu ini pecah batang. Namun pecahnya itu sekalian nanem ya. Ini rencananya mau saya pindah ke wadah yang lebih besar. Saya ganti ke bak, terus sekaligus saya pecah lagi karena ada bagian-bagian yang kurang bagus menurut saya. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru nonton, baru mampir di channel ini, maaf tadi ada motor lewat. Saya ulangi, bagi teman-teman yang baru mampir, terima kasih sudah menonton. Jangan di skip-skip ya, karena di dalam video ini banyak informasi-informasi yang sangat berguna. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share, yang pasti di subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu bagi channel-channel yang baru berkembang seperti saya. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita bongkar dulu aja ya. Ini saya double pot karena biar medianya banyak gitu. Cuman hari ini mau kita bongkar, sekalian kita pecah. Oke, langsung kita angkat aja. Akarnya sudah banyak ya, banyak kan? Kita turunin dulu. Batu-batunya kita turunin. Langsung kita balik. Akarnya sudah lumayan banyak ya. Kita buang tanah-tanahnya. Kalau untuk waru itu misalkan ada akar-akar yang putus, itu enggak masalah ya, karena dia bandel.
Ini saya tanam terus saya kasih alas selalu, pokoknya di bawahnya ini saya kasih alas nih dari tutup susu. Kalau alas terserah ya mau pakai apa aja, yang penting fungsinya kalian udah pada tahu kan fungsinya apa. Fungsinya itu biar akar tuh nggak ke bawah tapi akar ke samping. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pecah di bagian ini 1, terus 2, terus ini ya 3. Coba kita cek dulu. Ya 3. Belahnya itu pakai terserah mau pakai apa, pakai tatah boleh, pakai pisau boleh, yang penting kuat untuk membelah. Turunin dulu aja ya. Kalau kalian susah itu belahnya, minta bantuan ya sama orang, 2 orang lah. Tapi kalau udah biasa gitu 1 orang aja cukup. Nih. Satu, di sini, ini, usahakan pas tengah ya. Tapi kalau kalian udah terlanjur nggak pas tengah juga nggak masalah sih, cuman nanti kan terlihat agak kurang gimana gitu. Terus bagian bagian sini terus kita ganjel. Ganjelnya pakai batu bisa, pakai bambu bisa. Kali ini di sini saya mau pakai bambu ya. Ini bambu. 1. Yang ujungnya ini diruncingkan jadi supaya enak nanti kita masukinnya tadi di pecahannya. Cuman kalau nggak diruncingkan juga nggak apa-apa, terserah kalian, enaknya kalian gimana.
Kalau misalkan kurang ya ditambahin lagi aja kalau masih susah. Terus yang ini hasilnya. Kenapa dipecah? Kalau saya tuh suka bahan bonsai itu yang gini ya, mau gaya formal atau informal itu terserah, pokoknya gayanya macam-macam. Yang penting tuh dari bawah ke atas itu ngepen segitiga gitu punya. Pokoknya yang jelas bagian bawah itu lebih besar dari bagian atas. Saya sukanya seperti itu. Nah, misalkan begini. Misalkan kalian pecah 4 gitu ya. Pecahannya itu harusnya itu mempertimbangkan seberapa besar kalian mau bikin bahan bonsai. Misalkan ini nanti jadinya itu di ukuran small, otomatis pecahannya saya bikin tingginya kurang lebih 5 cm. Pecahan pertama yang pecah 4. Setelah itu nyusul lagi, pecah lagi. Nah, usahakan ini pecahan yang kedua ini harus di bawah pecahan ini. Kalau kalian pecahnya ke atas, itu dia nanti akan rongganya semakin besar. Nah, itu juga butuh proses atau waktu yang lama. Kalau saya biasanya seperti ini. Nah, ini kan belum nutup. Nah, ini nggak masalah. Nanti setelah nunggu, ini kan masih di los, ini juga di los ya, ini untuk terusan ke atas di los. Nah, ini nanti sembuh dengan waktu yang cukup lama juga sih. Untuk bagian depannya itu bisa di sini, bisa di sini nih, tergantung nanti enaknya akarnya. Ini dilihat dari mana, dari sini atau dari belakang. Kalau ini kenapa saya biarin ini, supaya membentuk karakter yang seperti ini. Nah, ini kan agak bengkak, agak apa ya, menonjol gitu. Nanti ini sebenarnya nggak dipakai, cuman ini dibiarin di los nggak masalah, biar di daerah sini itu biar agak menonjol gitu. Oke, langsung aja kita tanam. Untuk wadahnya saya pakai bak ya. Saya pakai bak di sini. Lubangnya itu bukan di bawah, melainkan di samping. Ini ada lubang 1, ini ada lubang lagi 2. Kenapa saya bikin seperti ini? Nah, untuk fungsinya itu ada 2 macam ya. Misalkan kalian di musim hujan, otomatis kan airnya banyak, curah hujan tinggi. Jadi 2 lubang ini kita buka semua. Dan nanti ketika musim kemarau, misalkan di daerah kita susah air gitu kan, nah kita mau nyiram segitu banyak tanaman kan sayang airnya. Jadi yang bawah ini saya tutup
pakai karet sandal bisa, pokoknya yang jelas ditutup gitulah. Mau pakai selasi pun juga bisa. Kita sisain yang lubang yang di atas ini. Jadi intinya di bawah ini masih ada tampungan air, tapi untuk tanaman yang sudah hidup. Dan jika kalian masih proses stek, pokoknya yang tanaman yang belum hidup itu jangan pernah pakai cara ini. Takutnya nanti bahan bonsai kalian itu nggak tumbuh akar, malah busuk batangnya. Oke. Nah, untuk media saya pakai ini. Campuran dari sekam, tanah hitam bekas bakaran, sama pasir bangunan. Ini untuk ukurannya itu 2 tanah, 1 pasir, 1 sekam. Saya pakai sekam karena saya baru dapet ya, udah minta sama temen, jadi saya pakai sekam. Dan kalaupun di daerah saya itu kayak beli 1 karung itu kurang lebih 25.000. 25.000 itu kan sayang, mendingan buat beli yang lainnya gitu. Oke. Ini sudah saya siapin medianya. Saya bikin seperti ini ya, ada di tengahnya itu ada gundukan, karena untuk nanti untuk nata akarnya turun ke bawah gitu. Seperti biasa saya kasih furadan. Furadan ini penting ya, pokoknya furadan ini wajib, karena untuk hama-hama seperti ya jamur, semut, cacing begitu. Kita kasih secukupnya aja. Sama pupuknya saya kasih Dekastar. Segini ya, 1, ini 2. Lanjut kita tata. Kalau akarnya sudah bisa diarahin sekalian. Tapi kalau kalian takut akar itu putus atau gimana ya, biarin aja nggak apa-apa. Nanti bertahap, nanti diprogram lagi seperti itu. Kalau masalah miring-miring ini, kalau di tahap ini nggak begitu penting ya, kecuali kalau udah pindah ke pot ceper kayak gitu, itu penting banget itu. Bentar, saya tata dulu. Nah, terus kita timbun.
buat kalian yang baru seneng atau baru belajar dengan bonsai, itu saya sarankan pakai bahan-bahan bonsai itu yang mudah dijumpai di sekitar kita nggak beli. Yang kedua itu dia mudah hidup. Yang mudah hidup ya jenis-jenis waru, mau waru lokal, mau waru apapun. Setelah itu ficus itu ada beringin, ada beringin lokal, ada iprik, ada kimeng, pokoknya macam-macam. Terus ini ya, kebanyakan orang itu nggak mau bikin bahan bonsai waru karena daunnya itu terlalu besar, nanti susah untuk ngecilin daunnya gitu. Nah, sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat menurut saya, karena begini, mau bagaimanapun besar daunnya, oh maaf ini lagi hujan ya, jadi suaranya agak berisik. Trik untuk ngecilin daun itu gampang. Semakin mata tunasnya itu rapat, otomatis dia akan mengecil daunnya. Memang ada tanaman atau bahan bonsai itu yang karakternya mata tunasnya itu jaraknya tuh panjang-panjang begitu. Dan untuk waru sendiri itu relatif banyak orang yang senang bikin bahan bonsai itu dari waru India misalkan, karena waru India itu mata tunasnya itu jauh lebih rapat dari yang waru lokal atau waru merah seperti ini. Tapi kalau saya melihat bonsai itu bukan dari kecilnya daun ya. Yang jelas itu yang pertama dilihat itu kakinya, akarnya, akarannya. Setelah itu saya lihat batangnya. Batangnya itu proporsional enggak dengan cabang-cabangnya itu. Nah, setelah itu naik lagi tingkat kerapatan cabang rantingnya pas apa enggak, seperti itu. Oh ya, bagi kalian yang mau bikin media tanam, itu yang jelas pelajari dulu bagaimana karakternya. Setelah itu kalau di tempat kalian nggak ada bahan-bahan ini, kalian bisa cari atau pakai bahan yang lain, yang penting fungsinya sama. Misalkan kenapa harus pakai skam, kenapa harus pakai pasir malang gitu. Karena tujuannya satu, supaya medianya itu nggak terlalu padat, jadi akar itu enak untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk mencari makan. Jadi yang jelas medianya itu nggak terlalu padat. Ya, tambahin media lagi, padetin pakai tangan nggak apa-apa.
seperti video saya kemarin, karena di daerah saya itu pasir malang itu nggak ada ya, kalaupun ada itu harganya mahal, jadi saya ganti pakai pecahan batu bata seperti itu, terus pakai pasir bangunan. Sudah. Ini masih saya los. Yang cabang-cabangnya, karena menurut saya ukurannya itu masih jauh ya. Ini untuk cabang pertama, ini untuk cabang kedua, dan ini untuk terusannya ke atas. Dah.